Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi qad a'tayna ni'matan katsirah. Wallazi ja'alna sihhatan jayyidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Thumma faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sadaqallahu maulana al-azim. Masyarul muslimin, para tamu Allah yang dimuliakan, kembali kita bisa rasakan betapa cinta, kasih dan sayang Allah itu kepada diri kita. Buktinya adalah betapa luar biasanya kesehatan yang kita miliki hari ini. Baik itu kesehatan jasmani kita, bisa melangkahkan kaki, menghayunkan tangan kita dengan tenaga yang ada, datang bertamu ke rumah Allah dalam melaksanakan kewajiban. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kesehatan ruh kita. Ruh itulah yang membimbing jasmani ini, menuntun jasmani kita untuk terarah kepada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Maka kedua yang komplit ini adalah nikmat terbesar. Tak ada lagi nikmat yang terbesar dari ini. Inilah yang kita cari. Badan kita sehat, ruh kita juga sehat. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Semoga dengan kesehatan kedua-duanya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, menambah gairah ibadah kita kepada Allah, menambah kecintaan kita kepada Allah, dan menambah kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutus oleh Allah untuk rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang awal dan akhir. Awal diciptakan, akhir dilahirkan. Bahkan Allah mengatakan kalau bukan karenanya alam jagat raya ini tak ada. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, alam ini tidak ada. Artinya apa? Untuk menjalin koneksi luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pakai tawasul, koneksi kepada ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya di sini? Perbanyak sholawat kepadanya. Basahi lidah kita dengan sholawat kepadanya. Rasakan nikmatnya bersolawat kepada Rasul. Rasakan kerinduan yang mendalam ketika kita membaca solawat kepada Rasul, agar gampang terbuka gerbang kepada Allah, koneksi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Tanggal 25 hari ini artinya adalah sudah 25 hari
Ramadan kita tinggalkan. Bagaimana rasanya, bagaimana suasana hati kita? Yang bisa menjawab itu adalah kita. Apa perbedaannya? Bagaimana perubahannya? Yang bisa menjawab itu adalah kita. Karena selama bulan Ramadan itu tempaan demi tempaan, baik tempaan secara jasmani ataupun secara ruh, ada di bulan Ramadan itu. Lalu apa efeknya ba'da Ramadan? Nanyanya ke hati kita. Leado ndak? Atau ndak ngaruh Ramadan tu kepada awak? Saroman samo sen. Patang kurang ajar, kini kurang ajar lo dia. Patang kasar, kini kasar lo dia. Patang ceke, kini ceke lo dia. Patang ketimbalangan kerajawa, kini mantun juga baru. Berarti tak berpengaruh Ramadan yang 1 bulan itu kepada pribadi kita. Makanya kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan ada qalbu 3 level qalbu ba'da Ramadan ini. Level yang pertama itu adalah qalbu yang terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini sudah 25 hari kegiatan ibadahnya kepada Allah tak berubah. Kecintaannya kepada Allah tak berubah. Kerinduannya kepada Allah tak berubah. Masjid itu ada di dalam hatinya. Ini kalbu yang sehat itu. Inilah hasil produk Ramadan itu, Pak. Kalau tidak kemusaji, sakit hatinya. Kalau tidak sembahyang, penyesalan luar biasa dalam hatinya. Ini kalbu koneksi. Artinya apa? Kalau ibaratkan orang naik haji, pergi dia haji, kemudian pulang haji, perubahannya tidak ada terhadap dirinya, maka kita akan mengcap orang ini. Entah yo sampainya ke Makkah, tak indah baca aku. Mantun kata gitu. Kenapa? Tak ada perubahan terhadap dirinya. Lah haji, tapi cari pungkang coba deh, itu contohnya. Nah, sama dengan Ramadan ini. Lah lewat Ramadan tak ada perubahan. Lalu apa yang kita dapatkan dalam Ramadan itu? Padahal Ramadan itu adalah sayyidus syukur, raja bulan. Nggak ada yang paling hebat dari itu loh. Makanya wajar Nabi mengatakan, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Kalau yobana berpuasa di bulan Ramadan itu jo iman penuh perhitungan, diampunkan dosa yang berlalu. Kan itu. Nah, orang yang terampuni dosanya pada Ramadan, aplikasinya lain. Keringanan tubuhnya beda. Mulutnya bicara beda. Banyak subhanallah itu, Pak. Masya Allah, subhanallah, astaghfirullah. Nah, itu yang keluar itu. Kenapa? Karena orang ini ruhnya itu ditempa ketika bulan Ramadan. Makanya dikatakan Allah, qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Siapa itu? Wa dzakara asma rabbih fasalla. Yaitu orang yang selalu kalbunya ini wa dzakara asma rabbih fasalla. Nah, anti-anti keluar dari kalbunya tuduh asma Allah itu. Jilah, Pak. Taraso dia pengaruh Ramadan. Sebulan. Sedangkan binatang sampai li ayam siku ke padang luar. Bawa pulang. Tiba di rumah langsung kita lapehan. Ngamek waktu. Masukan dalam kandang dulu. Kalau orang tua dulu masukan dalam kandang kare ikuan seketik. Sebelum dilapekan kemudian baunya. Tawaf keliling kandang tuh. Enggak 7 kali. Setiap tiba di pintu itu, onyokan kepalanya sinan. Tu putar lo balik, onyok lo balik ke pintu itu. Sampai 7 kali. Sudah tu lapehan lah. Leka jadi pain yang tinggi pulangnya balik ke kandang itu. Mantun. Kecil orang tua siswa mantun. Itu hanya 7 hari. Tidak berbulan-bulan. Ini selama Ramadan kita punya akal, kita punya nafsu.
Akal membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nafsu ini tergantung kebiasaan. Makanya binatang ada yang pintar, bukan pintar. Kenapa? Dibiasakan dengan yang baik. Itu binatang itu. Tidak ada orang binatang jadi. Tadi binatang pakai akal itu. Itu. Ini yang pertama, level pertama ini. Kalbu yang selalu terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menghuni-huni masjid dan musola sampai hari ini. Mereka itu yang berhasil. Kemudian kalbu yang kedua, yaitu kalbu yang rapuh. Rapuh lama ba'da Ramadan. Kuenya ketika Ramadan, sudah Ramadan, nah, kita tahu bahwa selama Ramadan itu iblis ini dibelenggu. Artinya ditutup ruang geraknya. Sehingga dia tidak bisa leluasa seperti bulan yang lain. Ini iblis. Kita tahu bahwa tanggal 1 Syawal itu mereka itu bebas. Di hari raya itu bebas itu. Yang ada dalam banaknya ba'acaronyo balas dendam. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan inna iblisa yasihu fi kulli yaumal id. Sesungguhnya iblis itu di pagi hari raya itu menjerit, Pak, menangis sekuat-kuatnya. Sehingga dengan tangisannya itu mengundang para anak buahnya datang. Lalu apa kata anak buahnya itu? Fayaqulu, mereka berkata, man a'daika ya sayyidina. Bang engkau menjerit, bang engkau memaki, sia yang menyakiti. Jawabnya, faqala la syai', ndak ada yang menyakiti ambo illa qad ghafarullahu li hazihil ummah. Nah, ada orang yang menyakiti ambo, tapi yang membuat hati ambo basadia, membuat hatiku menangi adalah pada hari ini Allah ampunkan dosa umat ini, katanya. Saya tahu umat ini, umat Nabi Muhammad di pagi hari raya itu mendapatkan ampunan dari Allah. Aku yang ditangikan di iblis itu, ndak ketujuh di nyawa aku kena ampunan dosa. Yang ketujuh di nyawa aku berdosa. Kalau ada orang yang ndak ketujuh di nyawa buat baik, tuh. Untuk angkangnya iblis. Masyarakat muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kata anak buahnya ini? Ma fa'alna ya sayyidi. Lalu bagaimana kami? Apa yang harus kami lakukan? Maka apa kata ketua iblis itu? Fa'ahbiru bil lazat wasyahawat hatta suhtullahu ilaihim. Apa itu? Kini tugas kalian agi tahu ke umatku manan lama-lama tuh. Katanya. Agi tahu kinyo manan lama, agi tahu kinyo manan rancanan indah tuh. Sehingga suhtullahu ilaihim. Hari kuyu kalau bisa banci Allah tuh kinyo balik. Itu kata iblis. Jadi mereka itu gak main-main, Bang. Karena mereka itu sudah dipakamkan penghuni neraka. Dan dia juga minta sama Allah supaya ia bisa dipakamkan, bisa menggoda anak cucu Adam ini. Makanya jangan heran, Pak. Di hari raya saya lalu lupa orang yang sembahyang lubuh. Gilo dia. Dia gilo kian kemari rayo kasinan, pari kanyang lalu lupa yang lubuh. Itu. Ketika Barayo bersilaturahmi, apa yang terjadi? Macam-macam. Lagi lohi bagunji yang salah. Ibili ko baleh dandam. Caronyo awak ko tapuru salamo ko nyuri kabe. Kini keluarnya. Anak itu yang kurang kita awasi. Maka lalu pola apa yang didapatkan salamu Ramadan. Alhamdulillah di kitoko. Sesudah sumayang adalah caramah, pengajian. Julai. Ini level yang kedua rapuh, Pak. Ba'da Ramadan tidak pengaruh lagi. Azan-azan lah orang yang saji itu nyerak kebayi gitu.
Pakak-pakak lah telingonya keledi di emperan musaji ku tinggalnya. Anda ke musaji kayaknya. Kenapa? Ndak ada kerinduan tu lah dipakoknya di ibilih tu. Pura-pura nak menangis le. Kecil orang kini ku sinyal ndak ada walaupun casing rancak HP luar biasa tapi sinyalnya ndak ada kagunon. Ayo Pak. Dan yang ketiga level terakhir adalah kalbu tersesat. Siapa kalbu tersesat ini? Sebenarnya enggak level ini. Kenapa? Karena mereka ini bagaimanapun tidak termasuk level kalbu ba'da Ramadan. Siapa orang ini? Orang ini adalah keluar ndak mangi ke dalam ndak mendingin. Itu bahasa apa? Ndak punya rasa mati, rasa bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku orang itu. Siapa? Ya sembayang selalu orang tu. Puasa selalu orang, rayo selalu orang. Hanya nak satu pakai itu. Tapi kalau ada mendoa, bukannya satu pakai kupiah pakai lo baju koko satu lo mengaminkan. Kalau ke masjid ini nah itu. Hebat nilai kalau ada orang kematian satu. Tapi kalau ke sembahyang nah satunya. Itu hebat nilai. Ini level ketiga ini kalbu tersesat ini. Orang ini yang patut kita kasihani. Ada apa? Ini sama secara syariat palang pandangan Allah ini sama dengan bangkai bajalan, Pak. Bangkai bajalan. Nggak ada arti nilai. Matahari itu mengutuk, bumi mengutuk ketika dipinjak. Kenapa? Karena mereka kalbunya itu nggak ada hidupnya, mati. Nggak baraso, sekata Allah itu. Azan orang nggak tagak, talingonya tu lah. Itu orang nggak baraso itu. Ini yang sangat kita sayangkan. Makanya dalam sebuah kitab Al-Hikam, kitab tasawuf dikatakan, apa tanda orang yang mati hati itu? Tidak bersedih ketika ibadah tinggal dan tidak menyesal ketika berbuat dosa. Itu Pak. Kalau lah doi ko dah waktu lah parah. Ndak sadia ke dia sama ada sembahyang luhur je ko dah terbias lah. Selasa sendiri. Tinggal semayang tak masalah. Tapi babuik dosok ndak menyasa pakainya tu. Kalau dia awak yang normal. Kutiko tak buik dosok. Tak sabuik jelah orang. Tak kena dia wak. Laiklah diampuni Allah kau dosa ambuku. Laba gunjiang ambu astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lah itu semuli wak. Tapi orang membunuh orangnya. Ndak berasa katanya. Asal sanggayal. Itu Pak. Ini orang yang mati hati. Bisa jadi nyo mintuo awak, bisa jadi nyo minantu kita, bisa jadi nyo anak bujang awak, bisa jadi nyo anak gadi kita, bisa jadi anak dan cucu kamanakan kita. Iko yang patut kita selamatkan. Orang yang ndak baraso sama sekali. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Inna Allah wal malaikatuhu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الأليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من المتقين ربنا هب لنا من المسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil ya Allah. Ampunkan dosa keluarga kami ya Allah, anak dan istri kami ya Allah. Ampunkan dosa para tetangga kami ya Allah. Ampunkan dosa para pemimpin kami ya Allah. Ampunkan dosa saudara-saudara kami yang seiman ya Allah. Ya Ghafurur Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbing kami ya Allah untuk selalu di jalan-Mu ya Allah. Bimbing kami ya Allah untuk selalu taat kepadamu ya Allah. Bimbing kami ya Allah agar kami menjadi hamba-Mu yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.